PSIS Semarang dengan Persik Kediri berimbang 0-0 tanpa gol, dan saya di sini hanya ingin mereview aja sesuai janji saya. Dan saya menonton pertandingan secara penuh di HP saya, jadi saya langsung bisa memberikan pendapat ya sesuai apa yang saya lihat di pertandingan kemarin PSIS Semarang dengan Persik Kediri. Di babak pertama atau sebelum pertandingan dimulai, ini saya sudah ingin melihat bagaimana Persik Kediri melanjutkan konsistensinya dan PSIS Semarang akan memakai strategi yang mana sesuai lanjutan preview kemarin untuk PSIS Semarang. Opsi pertama atau opsi kedua nih. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kondisi lapangannya tidak mendukung untuk Persik Kediri dan PSIS Semarang bermain sesuai apa yang biasanya mereka mainkan ya, karena boleh dibilang gimana ya, pertandingan kemarin benar-benar lapangannya ya tergenang dengan air, curah hujannya tinggi. Mungkin kalau curah hujannya tinggi aja masih oke lah ya, tapi ini lapangan ini banyak yang tergenang oleh air. Jadi berapa kali ya, yang pertama ketika PSIS Semarang atau Persik Kediri membangun serangan, bolanya tahu-tahu berhenti sendiri karena terkena genangan air. Lalu yang kedua, melakukan passing juga berapa kali gak sampai kepada para pemain kedua tim karena bolanya, alirannya tersendat oleh genangan air. Jadi dari masalah lapangannya aja, Persik Kediri dengan PSIS Semarang ya sudah nggak bisa menerapkan strateginya. Jika ingin bermain bola-bola pendek sangat beresiko karena bolanya ini kecepatannya ya nggak sesuai sama yang diinginkan oleh pemain. Jadi akhirnya bermain ya long ball atau banyak melakukan membawa bola gitu ya, terlalu banyak, karena ya memang nggak bisa dipaksakan juga dengan kondisi lapangan seperti ini. Mau gimana gitu ya, mau malah nanti takutnya terjadi blunder karena bolanya nggak sesuai dengan ekspektasi kecepatan bolanya. Ini yang menjadi dasar bahwa di babak pertama saya nggak bisa mendapatkan banyak pendapat ya, karena ya kedua tim sudah seperti bermain monoton aja. Jangankan berpikir untuk melakukan variasi serangan, mikirin bawa bola aja supaya nggak tergenang air aja itu sudah hebat gitu loh. Membawa bola sampai bisa melewati genangan air itu udah hebat menurut saya. Jadi benar-benar di babak pertama faktor lapangan yang menurut saya nggak support, membuat kedua tim secara melakukan variasi serangan juga ya sudah seperti itu aja, melalui dari sayap, kecepatan dari sayap, karena kalau dari tengah juga sangat beresiko bisa counter ya. Jadi ya sudah bermain ala kadarnya aja karena masalah genangan air ya. Jadi di babak pertama nggak banyak yang saya bisa komentari. Bola possession juga saya kira seimbang, peluangnya juga mungkin ya seimbang. Lalu ya nggak banyak lah yang menjadi momen-momen yang sangat berbahaya lah gitu. Nah lalu masuklah babak kedua. Di sini baru saya bisa mengomentari kenapa. Karena di babak kedua curah hujannya sudah turun, sudah aman gitu ya, dan genangan air di lapangan juga sudah tampak surut. Jadi aliran bola sudah kembali bisa normal lah intinya. Seperti lapangan yang sudah baru lah, sudah fresh gitu loh intinya di babak kedua. Nah di sini baru saya melihat bahwa permainan PSIS Semarang di menit 46 babak kedua hingga menit 62 itu PSIS Semarang mengendalikan bola possession. Jadi ini ada plus minusnya, bahwa untuk PSIS Semarang ini saya melihat seperti PSIS Semarang yang bermain ciri khasnya, bermain bola possession, bermain sabar, kaki ke kaki, yang seperti saya katakan di preview kemarin gitu. Tapi ini juga menjadi evaluasi untuk Persik Kediri. Ketika pemain Persik Kediri nggak melakukan pressing ya di menit 46 sampai 62, itu benar-benar Persik Kediri bermain ke setengah lapangan ke belakang, nggak melakukan pressing. Nah di situ terlihat permainan dari PSIS Semarang bisa mengendalikan bola possession, dan boleh dibilang 17 menit ya, 17 menit itu PSIS Semarang mendapatkan 2 peluang untuk peluang gol ya, itu ada 2 di 17 menit di babak kedua. Ya jadi ini ada plus minusnya bahwa PSIS Semarang bisa mengendalikan, mengontrol pertandingan sesuai yang biasanya diterapkan di pertandingan-pertandingan kecuali lawan Madura dan Persebaya. Jadi membangun serangannya pelan, kaki ke kaki. Dan untuk Persik Kediri melakukan pertahanannya jika tidak melakukan pressing, yaitu terlihat kemarin lawan PSIS Semarang. Jadi lini belakang dan lini tengahnya terlihat kerepotan untuk membendung
bola possession yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Nah, di saat menit 62 ke atas itu justru terbalik. Persik Kediri yang bisa mengendalikan bola possession dan PSIS Semarang bertahannya seperti Persik Kediri tadi di 17 menit di awal di babak kedua. Jadi benar-benar nggak melakukan pressing untuk PSIS Semarang saat bertahan, justru tetap setengah lapangan ke belakang. Nah, di sini baru terlihat bahwa menit 62 ke atas Persik Kediri mendominasi bola possession. Ya. Tapi yang saya lihat bahwa pertahanan dari PSIS Semarang saat Persik Kediri melakukan penyerangan gitu ya. Ini pemain tengah dari PSIS Semarang atau lini sayapnya itu seperti nggak melakukan pressing terhadap pemain dari Persik Kediri saat masuk. Ya, ini untungnya pemain dari Persik Kediri banyak sekali yang terlihat pemain sayapnya Fahmi juga ya. Walaupun skill individunya bagus, tapi banyak seperti membawa bola gitu loh, membuat Persik Kediri telat untuk membangun serangan karena pertahanan PSIS Semarang sudah rapat, sudah mundur ke belakang. Nah, ini yang beberapa kali Persik Kediri yang nggak bisa memanfaatkan karena terlalu banyak membawa bola dari Fahmi yang saya lihat, karena di menit 62 ke atas ini serangan Persik Kediri banyaknya dari Fahmi nih. Fahmi digeser ke kiri ya kalau saya lihat. Nah, jadi saat Persik Kediri membangun serangan, ini pemain dari PSIS Semarang saat bertahan itu pemain sayap dan tengahnya nggak langsung memberikan pressing gitu loh. Maka dari itu saya melihat di menit ke 75 ke atas ya, ini sudah masuk ke 75 ke atas, Persik Kediri berapa kali berhasil menembus lini kedua pertahanan dari PSIS Semarang sebelum ke back terakhirnya pertahanan PSIS Semarang. Ya, jadi sebenarnya kalau yang saya lihat di PSIS Semarang yang sangat baik ya saat melakukan pertahanan itu Vicky Pasamba dan Bales Costa. Dua pemain ini aja yang terlihat sangat energik saat bertahan saat Persik Kediri melakukan penyerangan. Dan pemain lainnya saya nggak melihat benar-benar menutupi gitu loh pergerakan dari pemain tengah atau sayapnya Persik Kediri. Ini yang saya nggak terlalu melihat di menit 75 ke atas. Apakah faktor stamina? Ya jelas. Saya bisa mengatakan karena faktor stamina di babak pertama, curah hujan yang tinggi, dan juga fans dari PSIS Semarang cadangannya juga minim ya, kalau saya lihat sekitar 5 kalau nggak salah 5 atau 6 gitu yang dibawa sangat minim. Jadi boleh dibilang memang faktor stamina juga mempengaruhi sekali ya, dengan 75 ke atas nih, menit 75 ke atas, bahwa Persik Kediri banyak melakukan bola possession dan melakukan penyerangan. Itu terlihat stamina dari pemain-pemain dari PSIS Semarang sudah terlihat kelelahan ya. Dan juga memang di babak kedua terutama di menit 75 ke atas, walaupun Persik Kediri juga banyak melakukan bola possession, tapi juga faktor stamina menentukan banget. Banyak sekali bola-bola hilang karena pemain Persik Kediri bermain long ball. Di menit 75 ke atas itu berapa kali saya melihat Persik Kediri ya yang seperti yang saya nggak ingin lihat sebenarnya, bermain long ball kembali. Berapa kali nggak bisa dimanfaatkan, dan support kepada Bagaskara itu juga minim, hanya satu kali aja diberikan support oleh Fahmi dan di heading tapi masih kena tiang, dan juga shoot dari Fahmi ya yang masih bisa, yang kena tiang juga ya, jadi 2 kali kena tiang Fahmi dan Bagaskara. Dan PSIS Semarang juga sebenarnya di babak kedua itu ada peluang juga. Jadi boleh dikatakan kalau saya simpulkan untuk pertandingan kali ini, itu peluang dari kedua tim ya, peluang untuk mencetak gol itu 50-50 sebenarnya, sangat 50-50, nggak terlihat menonjol di Persik atau PSIS Semarang, tapi 50-50. Tapi kalau dilihat di 45 menit ya secara keseluruhan babak kedua, memang Persik Kediri lebih diunggulkan sedikit dalam bola possessionnya. Karena kan tadi saya bilang PSIS Semarang di menit 46 sampai menit 62 itu menguasai bola possession. Jadi 17 menit babak kedua PSIS Semarang menguasai bola possession. Tapi sisanya berarti 28 menit itu Persik Kediri yang banyak melakukan bola possession, kontrol bal gitu. Jadi di pertandingan kali ini boleh dibilang saya belum bisa menilai PSIS Semarang masih bermain opsi keberapa, tapi di babak kedua terlihat bahwa PSIS Semarang saat melakukan pressing ya, pemain-pemain yang melakukan pressing itu terlihat sangat baik sebenarnya untuk PSIS Semarang. Itu menit 46 sampai 62. Itu terlihat baik gitu PSIS Semarang saat melakukan pressing pemain-pemainnya sampai ke depan, nggak bertahan di setengah lapangan ke belakang. Dan untuk Persik Kediri kan saya sudah bilang di preview kemarin ya, bahwa sudah konsisten, tidak ada yang perlu saya banyak komentari. Tapi di pertandingan kali ini untuk evaluasi nanti ke depan, banyak bermain long ball di babak kedua. Kalau di babak pertama saya nggak banyak komentari karena tadi masalah
hujan ya, faktor genangan air. Tapi di babak kedua banyak pemain Persik Kediri yang melakukan long ball dari pemain tengah ke depan atau ke sayap ya, pemain tengahnya. Jadi nggak efisien. Kecuali kalau pemain sayapnya memberikan passing long ball ke target man mereka, Bagaskara, itu baru nggak masalah. Tapi di pertandingan kali ini sangat minim ya support yang diberikan dari pemain sayap atau tengah kepada Bagaskara, target man mereka. Jadi di pertandingan kali ini Bagaskara menurut saya nggak terlalu terlihat karena ya support yang diberikan juga minim nih untuk evaluasi ke depan ya. Berbeda saat kemarin PSS Sleman itu berapa kali memberikan support kepada Bagaskara ya, Bagaskara bisa mencetak 2 gol. Tapi di pertandingan kali ini terlihat minim support kepada Bagaskara. Jadi semoga untuk evaluasi Persik Kediri di depannya jangan cepat-cepat bermain long ball yang pertama, lalu yang kedua Bagaskara semoga diberikan support lagi seperti kemarin PSS Sleman, dan yang ketiga ini saya juga sedikit ingin memberikan evaluasi kepada kapten dari Persik Kediri ya. Saya lupa namanya, lumayan panjang ya. Nomor 2 itu ya, kapten dari Persik Kediri yang posisinya back. Jangan bermain terlalu emosional dan temperamental. Yang pertama kenapa? Karena dia seorang back. Sebagai contoh kepada satu tim, rekan tim ini mencontoh dia gitu ya. Dan yang kedua, itu bisa membahayakan permainan dari tim. Dengan permainan emosional itu nanti kepengaruh psikolog dari pemain-pemain Persik Kediri lainnya yang bermainnya sudah enak gitu ya, tapi kepancing karena rekannya ini ada yang sudah temperamental gitu loh. Jadi secara psikolog bisa mempengaruhi untuk permainan satu timnya Persik Kediri jika kapten dari Persik Kediri nggak bisa menjaga emosionalnya. Jadi semoga di pertandingan ke depan jangan terlalu emosional banget, karena juga saya melihat PSS Semarang juga sebenarnya nggak terlalu temperamental banget ya. Maksud secara permainan ya biasa aja gitu ya. Hanya beberapa kali kapten dari Persik berusaha untuk ya kepancing emosinya gitu ya. Semoga nggak terjadi di pertandingan ke depannya untuk kapten dari Persik Kediri karena bisa membahayakan atau menghasilkan fatal gitu loh, hasil yang fatal untuk Persik Kediri memperjuangkan 3 poin. Jadi untuk PSS Semarang ini hasil imbang kembali lagi, berarti 6 pertandingan hanya mencetak 3 gol walaupun banyak pemain yang absen, dan juga dari cadangan dari PSS Semarang banyak yang ya sangat minim ya, boleh dikatakan minim pemain-pemain yang biasa berpengalaman bermain di PSS Semarang secara full tim. Jadi boleh dibilang PSS Semarang tetap sudah bermain baik secara variasi serangan. Hanya saja sebenarnya untuk PSS Semarang evaluasinya, saya sebenarnya sangat ingin melihat PSS Semarang yang seperti di menit 46 sampai 62 tadi. Bagaimana cara melakukan pressingnya bisa keluar, lalu saat membangun serangannya itu melalui bola possession. Dan Flavio bermain cukup baik di pertandingan kali ini, saya melihatnya bisa mengalirkan bola, melakukan intercept dari tengah ya. Semoga ya, ini cuma pendapat saja bahwa PSS Semarang yang saya lihat ya itu sejauh ini lebih baik bermain seperti itu. Seperti Persik Kediri juga sama sebenarnya, bermain pressing dan bola possession. Maka dari itu di preview kemarin saya ingin melihat bola possession ini akan direbutkan oleh siapa nih gitu. Tapi di babak kedua memang cenderung lebih banyak dikontrol oleh Persik Kediri karena menit 62 ke atas sudah dipegang oleh Persik. Tapi PSS Semarang sempat bermain bola possession dan bermain pressing di menit 46 sampai 62. Ya, jadi untuk kedua tim sudah bermain semaksimal mungkin, walaupun memang di pertandingan kali ini jujur saja saya sedikit kecewa ya sebagai penonton netral, karena di babak pertama harusnya kedua tim bisa sama-sama on fire ya, tapi karena masalah lapangan yang tidak mendukung, lalu efeknya ke babak kedua para pemain dari PSS Semarang dan Persik Kediri sudah ya boleh dibilang kehabisan tenaga juga ya, karena kan kalau bermain dengan curah hujan yang tinggi belum ditambah genangan air yang cukup padat ya, membuat tenaga dari para pemain kedua tim ya terkuras tentunya ya. Jadi semoga di next match ke depan masalah seperti faktor-faktor lapangan seperti ini nggak terjadi lagi, karena jujur sih ini merugikan banget ya untuk Persik Kediri baik PSS Semarang, karena nggak bisa memainkan strategi yang harusnya mereka terapkan gitu loh, karena faktor internal dari ini lapangannya ya, bukan karena pemain-pemain atau timnya Persik dan PSIS, tapi lapangannya. Jadi di babak pertama ya sudah benar-benar nggak bisa menikmati lah cara bermainnya, monoton aja udah.
ya. Tapi di babak kedua ya sudah kembali lagi seru. Tapi alangkah bagusnya kan kalau dari babak pertama dan babak kedua bisa saling adu strategi kan lebih baik lagi ya, tanpa ada faktor lapangan yang tidak mendukung gitu. Ya, jadi ini untuk evaluasi aja terutama untuk penyelenggara lapangan. Semoga ya masalah genangan-genangan air ini bisa diatasi lah, karena jujur merugikan banget untuk Persik Kediri dan PSS Semarang yang sama-sama harus mencari 3 poin, mencari kemenangan. Ini sangat penting sekali untuk kedua tim dan berimbas kepada masalah lapangan yang airnya sangat padat ya tergenangnya di babak pertama. Jadi itu aja evaluasi dan pendapat saya yang saya bisa berikan kepada Persik Kediri dan PSS Semarang. Saya minta maaf untuk pendukung dari PSS Semarang dan Persik Kediri jika ada omongan saya yang terlalu lantang. Tapi kita harus sama-sama satu suara untuk mendukung agar masalah lapangan yang seperti itu gak terjadi lagi. Karena ini merugikan untuk tim kalian kemarin ya. Jadi itu aja. Ya, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di prediksi skor, preview atau review untuk Persik Kediri dan PSIS Semarang. Semangat untuk kedua tim. Semoga bisa mendapatkan 3 poin di next match-nya. See you.